Jadi sebetulnya work life balance ya. Saat hidup lu itu lebih balance, lu lebih stabil, lu lebih happy gitu. Lu akan punya kesempatan untuk learn something ya yang baru, yang menurut gue yang mungkin lu nggak pernah temukan ini, dan itu akan menjadi peluang-peluang let's say penghasilan ke depannya seperti apa. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Hari ini ada Aulia Akbar, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga ada Maria Katarina. Kita akan ngomongin soal hal yang jauh lebih realistis lagi di 2024. Kenapa ya kita harus kayak gitu ya? Karena kan kalau 2023, 2022 tuh kita mengatur atau ngajakin Sobat Cuan untuk ngatur keuangan, gimana caranya untuk lebih meningkatkan penghasilan, menekan pengeluaran gitu ya. Something yang hard things to do, susah. Kadang-kadang kita kadang-kadang ngomong gini, menambah penghasilan, enak aja lo ngomong, susah tahu. Emang susah bener kok Sobat Cuan, kita akui apalagi bersama. 2023 ya udah chat GPT dan lain sebagainya. Bener Gila kan? Gila sekali. Makanya sekarang gak apa-apa deh, kita ajak Sobat Cuan untuk lebih balance life-nya ya, di work-life balance gitu. Gue pernah ngobrol-ngobrol sama beberapa orang atau beberapa expert yang bilang katanya nggak ada tuh teorinya hard life atau work hard, play hard gitu. Jadi kalau orang mau sukses ya work hard gitu. Mungkin nanti lo baru bisa play hard after you work hard. Tapi kalau misalnya balancing antara work hard dan play hard bersama-sama tuh kayaknya is impossible. Karena kayak 24 jam kalau lo mau balance, 12 jam lo play hard, 12 jam lo work hard. Kayaknya itu hampir susah gitu ya. Nah, sekarang kita ngangkat soal masalah work-life balance. Apa sih yang pengen lo angkat dari work-life balance ini di 2024? Oke, sebetulnya gini ya, work-life balance tuh erat kaitannya dengan menjaga kewarasan kita gitu. Dan memang memang kembali lagi ke hakikat kita sebagai manusia ya, as a human being gitu, makhluk hidup gitu ya, di saat kita juga punya kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya gitu. Kita butuh istirahat juga ya. Atlet sekarang nggak mungkin dia latihan terus kan, nggak mungkin dia compete mulu. Dia yang penting ya salah satunya apa, istirahat. Percuma kalau lo istirahat lo nggak maksimal, gimana lo mau tanding besok? Kalau lo insecure, lo gimana lo mau fight besok di pertandingan? Nggak akan bisa kan. Sama begitu halnya dengan pekerjaan juga. Kerja terus kayak gitu, nggak ada balance-nya sama sekali, ngerugiin badan, ngerugiin tim juga bisa-bisa di situ. Ujung-ujungnya ya mungkin lo dapat yang namanya appreciation gitu dari atasan lo atau dari company lo, tapi lo bisa jadi dimusuhin sama tim lo sendiri, atau lo jadi musuh dari diri lo sendiri, kesehatan lo sendiri. Nah itu yang namanya nggak balance. Nah, berarti apapun yang sedang lo kerjakan itu back-nya tuh adalah ke diri sendiri gitu ya, ke personal, secara personal gitu ya, arti kesehatan fisik, kesehatan mental yang paling pertama gitu ya. Di situ. Jadi jadi endapnya apa nih kalau misalnya kayak kesehatan mental, kesehatan fisik yang utama, lo harus benar-benar bisa menakar pekerjaan lo, atau kayak misalnya mengerti kata cukup dalam pekerjaan, atau seperti apa? Iya, sebetulnya yang paling penting adalah mengetahui gitu sampai batas make sense-nya ini pekerjaan kita tuh sampai seberapa sih gitu, dengan penghasilan kita sekian gitu ya. Mungkin nggak kita misalnya digaji sekian tapi kita kerja sampai 20 jam kayak gitu. Terus kita ngelupain family gitu, atau gara-gara ini gitu kita hubungan kita jadi buruk sama orang-orang yang jadi support system kita gitu. Itu kan juga bisa dibilang tidak benar-benar melanggar konsep work-life balance itu sendiri gitu ya. Atau benar-benar kita kerja nggak kenal waktu sampai skip makan segala macam, akhirnya kena infeksi pencernaan dan lain sebagainya, ngerusak diri kita sendiri. Kayak gitu. Berarti kan itu memang kita harus tahu batas wajarnya. Gitu. Kita tuh udah kerja kayak misalnya kerja kantoran di Jakarta mostly kayak 8 jam gak sih ya sehari ya? Rata-rata ya. Lebih. Lah, taruhlah 10 jam ya di kantor-kantor di Jakarta, dikali 5 hari kerja berarti itu 50 jam. Dan itu sudah lebih dari 40 jam batas kewajaran sebenarnya orang bekerja dalam sepekan, bener gak sih? Soalnya kita di Indonesia nih gajinya bulanan ya. Kalau kita di luar negeri, misalnya contohnya di United States itu kita dibayarnya per hours. Jadi kalau orang mau overtime ke kita ya dia tinggal hitung aja. You pay more for us gitu, harus bayar lebih. Tapi kan kalau di Indonesia enggak gitu ya. Hitungan
lembur juga, macam-macam kantor beda juga penerapannya. Nah, menurut lo 50 jam a week dengan kemudian kalau weekend berarti 24 jam taruhlah ya. Taruhlah sama berarti kan 50 jam tuh rest gitu ya untuk istirahat secara full, cukup balance nggak sih dengan komposisi jumlah pekerja jam bekerja di Jakarta jam liburnya atau istirahatnya? Sebetulnya cukup atau tidaknya tuh balik ke personnya masing-masing ya. Istirahat itu sendiri kan banyak ya, kita nggak bisa bilang istirahat itu bener-bener kita nggak ngapa-ngapain. Ada kadang-kadang istirahat dalam hal kreativitas gitu, kayak gue nggak bikin konten gitu, mungkin gue nggak nulis, atau gue nggak bikin konten Instagram, gue nggak ada tag YouTube dan lain sebagainya gitu. Itu kan bisa jadi kayak istirahat dalam hal kreativitas gitu, atau kita istirahat dalam hal sosial gitu ya. Sekarang meeting di mana-mana gitu kan mengeluarkan sisi extrovert kita gitu kan. Kadang-kadang tuh kan something yang memang melelahkan juga gitu buat orang yang mungkin bisa dibilang gue agak introvert kayak gitu. Gue harus mempersiapkan ini segala macam. Ujung-ujungnya kelar meeting diem aja kayak gitu kan. Kadang-kadang tuh kita tergantung dari kita. Exhausted gitu iya, ya? kita udah exhausted gitu ya? Bener kayak baterai sosial kita udah habis. Jadi memang kita apakah cukup atau tidak ya, kalau memang itu benar-benar kita manfaatkan untuk rest yang benar-benar sesuai sama yang kita butuhkan, gue rasa sih bisa aja cukup di situ. Ya mungkin kita mesti break, bersosialisasi dulu dengan teman-teman lain, kita mungkin lebih taking care of ourselves gitu ya. Kita butuh apa, kita istirahat, kita mungkin nonton film lah, sesuatu yang kita suka ya. Karena kadang rest itu nggak selalu melulu kayak tidur juga me time sih. lah, baca buku atau apa gitu. Sesuatu hal yang nggak bisa kita lakukan itu yang harus dilakukan gitu ya. Biar ketika masa lo work gitu ya. Ketika setelah itu life lo tetap jalan gitu recharge ya. Gitu, intinya begitu. Tapi kalau kantoran tuh gimana sih untuk work life balance menurut lo? Karena gini. Karena kan kalau misalnya kita kan dihadapkan dengan tanggung jawab yang ya macam-macam lah ya. Ada yang ada bentuknya mungkin KPI, ada yang bentuknya target ya kan. Soalnya kalau nggak kecapai ke sana, istilahnya gini, kayak hari ini gue kayak oke lah, gue bisa 10 jam gitu. Tapi targetnya belum nyampe, besok bisa jadi 12 jam. 12 jam kayak 14 jam gitu kan, bahkan over, bahkan di rumah masih lanjut lagi gitu banyak, kan. Banyak. Bahkan ada yang di rumah istirahat dulu, jam 11 malam lanjut dong sampai jam 2 kayak gitu. Ini curhatan. Terima WhatsApp dong gue kayak gitu. Terima WhatsApp. Join Zoom sekarang. Gue tahu nih orangnya nih kayak gini. Nah itu gimana caranya untuk melakukan work-life balance? Sebetulnya gini. Soalnya gini, tahu bentar. Ketar kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu sudah sesuai dengan kewajaran kita, misalnya nggak wajar lalu ngajakin gue meeting jam 11. Tapi di tempat lain bilang nggak asik nih jadi karyawan, nggak bisa standby kapanpun. Padahal jam 11 malam, you think kan gue udah kan karyawan lo, gue udah di rumah waktu ya istirahat gitu loh. Iya. Menghadapi situasional yang kayak gitu gimana, kan masih budak korporat. Sebetulnya caranya gini sih, coba jadikan si work life balance itu di diri kita adalah sebagai prioritas. Jadi kerjaan prioritas, tapi itu juga prioritas gitu. Akhirnya mau nggak mau ya kita akan set semacam set schedule gitu buat diri kita. Kita akan disiplin juga untuk ngatur waktu kita dari bangun pagi kita ngapain ini sampai akhirnya itu semua bisa terdeliver dengan baik. Dan kalau memang ada yang seperti itu, kita anggap sebagai force major gitu ya. Ada overtime kayak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan yang namanya berarti itu kan bukan yang namanya force major. Itu mungkin menurut orang yang nggak ngantisipasi itu akhirnya kita yang dirugikan di situ gitu. Nggak bisa lah kayak gitu. Memang sudah jam sekian gitu ya gue paham lah gitu ya kalau emang orang kerja ya risiko, mungkin ada yang mungkin kerja di agency gitu, ada yang mungkin kerja di media gitu yang dibilang katanya standby berapa 24 jam kayak gitu. Tapi tapi tetap aja kita harus ingat shift kerja itu sendiri gitu. Itu sebetulnya yang sudah harus dipatuhi sih kayak gitu. Kalau emang kita udah dari pagi ya udah gitu. Nih jam sekian ya tandanya kita istirahat, unless kita adalah foundernya, unless kita adalah mungkin BOD-nya atau apalah, atau shareholdernya yang memang bertanggung jawab soal performance, itu sih kita nggak bakal bisa protes. Tapi kalau kita karyawan gitu, kita kasar budak korporat kayak gitu, ya harusnya kita berpegang teguh di situ lah gitu. Tapi sebenarnya kantor kita itu punya
apa ya, punya kekuasaan terhadap karyawan tuh sejauh mana sih? Kalau yang lo lihat gitu ya, kalau misalnya ada orang yang harus tetap join Zoom tengah malam, nanti dianggap performanya nggak baik kalau nggak ikutan Zoom, padahal dia harusnya memang istirahat gitu ya. Apakah salah kemudian kalau seandainya karyawan itu kemudian memilih untuk enggak lah, ini jam istirahat, ngapain gue Zoom gitu? Gue tipikal yang seperti itu sebetulnya. Jadi apa ya? Kalau memang ini ibaratnya gini ya, ibaratnya ada event gitu, udah H-1 ternyata ada ini, dan memang kita semua ini bertanggung jawab untuk hal itu gitu, dan memang ini kalau nggak kita lakukan benar-benar bisa bahaya kemana-mana, bisa backfire ke kita gitu. Mau nggak mau kita selesaikan. Tapi kalau memang ini nggak terlalu priority gitu, ini masih bisa dikerjakan besok, lu masih bisa discuss kayak gitu, buat apa sih kayak gitu. Lu ngajak kayak gini hal yang belum pasti kayak gitu, ya udah besok aja kayak gitu. Hari-hari ini segala macam kayak nggak bisa, udah kayak gitu. Gue akan tegas juga bilang kayak gitu. Lu hormatin gue lah, lu respect gue respect lu. Dan harusnya kantor pun juga sebenarnya bisa menghormati hak dari karyawannya seperti itu ya. Karyawan punya hak, karyawan bisa cuti lah gitu. Nah itu dia. Kadang ada di kantor-kantor tertentu yang juga susah untuk mengajukan cuti. Ini menurut lo kayak gimana sih? Kan sebenarnya kita udah dikasih balancing, kayak misalnya seminggu itu kerja 50 jam, yang kadang-kadang overtime, itu nggak masalah gitu kan, yang nggak jadi ukuran juga. Terus kemudian kita punya kuota cuti itu 12 hari ya, ada yang 14 hari. Dan itu belum lagi dipotong dengan cuti-cuti bersama. Jadi kadang cuti kita kepotong karena kita ikut cuti bersama gitu ya. Tapi di luar itu ada juga banyak karyawan yang sulit untuk mengajukan cuti. Gitu. Bahkan cuti lebih dari 3 hari gak boleh gitu ya. Jadi kayak aduh, kenapa gitu kan, padahal ini hak cuti gue. Kalau misalnya gue mau ngambil 12 ya langsung juga harusnya boleh aja gitu. Nah ini gimana dengan menghadapi situational cultures seperti ini? Karena ini menurut gue ini culture. Culture yang sebetulnya nggak normal tapi dibikin normal gitu. Dan akhirnya orang nanti akan efeknya kayak gini ya. Ketika seorang itu kayak lagi underload gitu, dia akan merasa bersalah. Oh kok gue nggak sehektik dulu ya kayak gini. Itu udah nggak sehat tuh. Itu udah something wrong with you kayak gitu ya. Itu udah mengganggu kayak gitu. Kalau emang kantor ngalang-ngalangin cuti segala macam dan lu punya hak pada saat itu, coba tanyain ke atasan. Sekarang gue kalau cuti 2 hari, 1 hari kayak gitu, impactnya apa sih? Dampak buruknya apa ya? Backfire-nya apa sih ke office sih? Gue pengen tahu deh kayak gitu. Kalau emang atasan lu udah bisa, jawabannya bisa clear dengan emang benar-benar terstruktur begini segala macam, oke, make sense gitu. Tapi gue harus siapin counter argumen lagi. Mungkin ya udah kalau kayak gitu gue terpaksa oper ke sini gitu ya. Karena emang pada saat itu gue emang butuh cuti. Tapi kalau selama you guys punya bos yang emang pokoknya nggak bisa, pokoknya nggak kayak gini ya nggak bener lah kayak gitu. Lalu harus tahu, harus lo tegasin lagi di situ. Kalau perlu lo lemparin undang-undangnya tuh ke dia tuh, kayak gitu. Cuti itu adalah hak ya. Itu hak lo kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, untuk mencapai work-life balance kan akhirnya kita lama-lama bertransformasi, merubah yang namanya kerja keras jadi kerja cerdas. Ya kan? Betul. Nah, gimana nih caranya gitu ya? Sementara kan di beberapa cultures ya lo harus work hard, harus kerja keras, kelihatan nih kerja keras ya. Karena kalau misalnya lo nggak kelihatan kerja keras, lo kayaknya nggak, lo belum kerja, lo nggak kerja, performa lo jelek. Padahal sebenarnya semua tugasnya beres-beres aja gitu. Nah gimana nih caranya bertransformasi? Karena jujur ya, ini transformasi kerja keras ke kerja cerdas ini nggak banyak diterima, karena memang masih budaya kita tuh masih yang budaya yang harus ngumpul di kantor, semuanya harus kelihatan, terus harus ada gitu, kelihatan kerjanya gitu, yang seakan-akan kalau nggak di kantor tuh jadi nggak kerja gitu. Padahal sebenarnya kan banyak kerjaan yang bisa remote, bahkan jauh lebih efisien, jauh lebih efektif sekarang. Nah ini gimana? Sebetulnya kalau emang ada ketentuan you guys harus WFO kayak gitu ya, nggak ada WFH-WFH-an, karena itu sebetulnya ada benernya juga. Jadi kadang tuh sometimes gitu ya, orang yang misalnya dia WFH gitu, bosnya tiba-tiba ada ide something nih kayak gitu, otomatis dia harus kontak dulu kan. Dan dari proses kontak sampai lo dibales itu berapa menit, kadang-kadang itu delay di situ. Dan itu mungkin kadang-kadang orang berpikir you block me to do something kayak gitu ya, lu ngeblokir gue, also lu WFO. Ya kalau emang situasinya seperti itu, ya lo harus memang WFO. Cuman sekarang balik lagi, kalau kita bicara mengenai kerja keras, kerja cerdas gitu, biasanya yang kerja keras itu kan erat kaitannya dengan kuantitas ya, kuantitas banyak kayak gitu, tapi impactnya
nggak gede gitu. Misal kayak dia bikin konten banyak tapi engagementnya nggak terlalu banyak. Ketimbang lu bikin, bagaimana kalau lu bikin sedikit aja kualitasnya oke, dia bisa engagementnya tinggi atau dia trafficnya tinggi dan akhirnya itu sudah compensate everything gitu. Cuman balik lagi, kadang-kadang kita menegosiasikan hal ini ke atasan ya sulit gitu karena emang udah basically dia udah bilang begitu, targetnya pokoknya segini, gue gak mau tahu kayak gitu. Kok targetnya segitu tapi melempem semua, kualitasnya jelek, ya kita harus bisa argumentasinya di situ. Dan kalau memang tidak bisa, ya sudah, berarti memang saatnya lu self development, lu aim untuk karir yang lebih tinggi lagi, di mana lu akan bisa berpikir lebih strategis dan urusan-urusan yang sifatnya kayak gini sudah bisa didelegate. Jadi kayak gitu sih intinya improvement di kita juga sih. Untuk bisa kerja cerdas itu, karena ya untuk mencapai dari kerja keras ke kerja cerdas juga pasti ada level yang harus kita upgrade di diri kita. Benar. Karena kalau kerja keras ya lo kayak memang dedicate banget ya waktunya untuk bener-bener mungkin ya berada di office atau around office. Karena ada kok apa sih namanya salaryman ya namanya kita sebut, yang emang 24 jam tuh mungkin 20 jamnya bisa di kantor itu ada gitu. Dan memang dia senang di kantor karena memang kayak nggak ada kehidupan lain. Tapi ada yang memang lebih memilih untuk ya udah kerja mah yang cerdas aja gitu ya. Sukanya BAU deh, business as usual ya. Business as usual. Kenapa kita nggak membutuhkan waktu yang sedikit tapi bisa menghasilkan lebih banyak daripada kita waktunya banyak banget tapi impactnya tadi yang kayak lo bilang gitu. Susah gitu. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau work life balance, akan lebih gampang kah untuk mencapai tujuan financial goals? Karena orang kalau mau kerja, mau menuju financial goals-nya lebih cepat, kerjanya harus lebih banyak. Kadang-kadang gue nggak setuju juga kerja yang lebih banyak. Kerja yang lebih banyak, stresnya lebih banyak, ujung-ujungnya revenge spendingnya juga akan lebih tinggi potensinya. Jadi sebetulnya work life balance ya. Saat hidup lu itu lebih balance, lu lebih stabil, lu lebih happy gitu, lu akan punya kesempatan untuk learn something ya yang baru, yang menurut gue yang mungkin lu nggak pernah temukan ini, dan itu akan menjadi peluang-peluang, let's say penghasilan ke depannya seperti apa kayak gitu. Instead of lu melakukan ini di saat lu benar-benar terhimpit, lu ada masalah keuangan, ya memang bener kadang-kadang tuh orang kalau udah kepepet banget, orang udah habis duitnya, lu akan kepikiran banyak hal mungkin untuk cari. Dia ada yang begitu, ada juga yang malah ujung-ujungnya jadi minjem duit gitu. Nah, tapi bagaimana kalau memang lu udah aim aja work life balance, lu bisa happy, lu bisa lebih clear dan berpikir dari sana, lu bisa belajar lagi. Kan lebih enak situasi kalau mood kita enak, belajar kita enak, semangat yang ada. Ya kerja gitu. Gue tahu dimanapun juga itu ya nggak ada yang enak gitu. Tapi ya cobalah untuk berdamai sama diri lu sendiri gitu, untuk mencintai diri lu sendiri gitu. Dan barangkali di sana malah banyak hal-hal yang lu nggak bisa temuin sebelumnya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan goals, terus kayak kita apapun kita kerjain, tapi kita lupa sebenarnya diri kita, tubuh kita nih butuh apa gitu ya. Jadi balik lagi ke work life balance yang tadi sampaikan Mas Akbar adalah lo lihat dulu lo masih cukup enjoy nggak ngejalaninnya, lo masih cukup sehat nggak, dengan cara tolak ukurnya apa, waktu lo bersama keluarga cukup tidak gitu ya, waktu lo untuk diri lo sendiri cukup tidak, ada atau tidak. Nah kalau seandainya mungkin secara screen out udah nggak ada nih, berarti mungkin work life lo udah nggak balance. Nah untuk kembaliin work life balance-nya, balikin lagi ke personal masing-masing, kesehatan mental masing-masing, kesehatan fisik masing-masing, untuk bisa mencapai tujuan yang lebih baik ke depannya ya. Kalau diri happy gitu ya, hati kita happy, hasilnya juga bakalan lebih baik ya, ketimbang jadi burn out gitu, burn out sendiri gitu ya. Dan cuap-cuap-cuan pastinya nggak akan pernah bosan juga untuk selalu menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun kita sama-sama begitu ya, untuk menuju ke arah financial goals kita ke depannya. Terima kasih udah dengerin kita. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan, Maria dan juga Akbar pamit. Bye-bye.